Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 17 sampai chapter 19. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang sangat murka ketika melihat pembantaian di kotanya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Foss sangat marah dan berubah ke dalam mode binatang buasnya. Di satu sisi, terlihat salah satu tentara sedang menyandera Nemu dan berkata, "Tetap diam di sana atau kubunuh temanmu ini." Namun Foss dengan sangat cepat langsung menyerang orang itu hingga terbunuh. Segera setelah itu, pemimpin tentara itu berteriak kepada pasukannya untuk menyerang Foss secara bersamaan. Dan betapa mengejutkannya, semua tentara yang mengepung Foss itu pun telah dibunuh Foss dalam sekejap. Pemimpin tentara itu pun sangat terkejut dan mencoba melarikan diri ketika melihat pasukannya yang terbunuh dengan sangat mudah. Di satu sisi, Foss kemudian akan mengejar orang tersebut. Namun di saat hampir menangkap orang itu, Foss dihentikan oleh tentara bayaran tersebut. Tentara bayaran itu berkata, "Orang itu tidak boleh mati di sini, karena dialah yang akan membayar upahku nanti. Aku akan menghentikanmu, dasar monster." Tapi Foss tidak peduli akan hal itu. Foss ingin segera membunuh pemimpin tentara itu terlebih dahulu. Foss kemudian akan menerobos tentara bayaran tersebut untuk mendekati pemimpin tentara itu. Di saat tentara bayaran itu akan menebas Foss, ia dihalangi oleh Nemu dari udara. Foss pun terus maju dan akan melepaskan serangan untuk membunuh pemimpin tentara tersebut. Namun tentara bayaran itu tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan melepaskan tebasannya. Alhasil, Foss pun sedikit terluka akibat tebasan tentara bayaran itu dari belakang. Namun meskipun begitu, Foss telah berhasil memberikan luka fatal terhadap pemimpin tentara itu hingga akhirnya ia terbunuh. Pada akhirnya, musuh yang tersisa di sini hanyalah tinggal tentara bayaran tersebut. Foss dan Nemu kemudian langsung menyerang orang itu secara bersamaan. Akan tetapi, tentara bayaran itu cukup tangguh hingga dapat menghempaskan Foss dan Nemu sekaligus. Dan pada saat itulah, tentara bayaran itu akan melepaskan tebasannya secara langsung kepada Foss yang telah lengah. Di saat Foss hampir terkena tebasan pedang itu, tiba-tiba datanglah Stella yang langsung menahan pedang itu dengan tangan kosong. Alhasil, Foss pun selamat. Di sini Stella terlihat telah berubah ke dalam bentuk manusia naganya. Stella berkata kepada Foss, "Tenangkanlah dirimu, Foss, itu tidak seperti dirimu yang biasanya." Sedangkan di satu sisi, tentara bayaran itu berkata, "Bukankah kau adalah anak nakal yang kuhabisi pertama kali? Sepertinya kau benar-benar monster." Stella pun tidak kuat menahan pedang itu lagi dan melepaskannya. Stella berkata, "Foss, dia sangatlah kuat. Kita tidak akan bisa menang jika kau kehilangan kendali seperti itu." Nemu juga berkata, "Itu benar, tenanglah dirimu, Foss." Foss yang mendengar Stella dan Nemu itu pun mulai sadar dan mendapatkan ketenangannya kembali. Foss berkata, "Terima kasih Stella dan Nemu." Segera setelah itu, mereka bertiga pun mulai menyerang secara bersamaan. Di sini Foss juga akan melepaskan teknik Battle Wheel yang ia pelajari dari Hakuro. Ini adalah teknik yang memanfaatkan aura untuk memperkuat senjata atau kepalan tangan. Jadi konsepnya itu seperti Busoshoku Haki yang ada di One Piece gitu, Pak. Di sini Foss langsung melapisi belatinya dengan haki untuk memperkuat belatinya. Foss kemudian akan melompat dan menebas orang itu. Namun sayangnya, serangan Foss dapat ditangkis dengan mudah oleh tentara bayaran itu. Sedangkan Stella juga menyerang dengan tendangannya. Akan tetapi, orang itu dapat menahan tendangan Stella hanya dengan satu tangannya. Dan betapa mengejutkannya, tentara bayaran itu juga menguasai haki untuk memperkuat pedang dan juga lengannya.
Di saat menahan tendangan Stella, orang itu mengeluarkan pisau di tangan kirinya untuk menyerang Stella. Menanggapi serangan itu, Stella pun langsung mundur menghindari serangan tersebut. Sedangkan Nemo juga terus mencari celah dari udara. Tapi sayangnya, tentara bayaran itu tidak memiliki celah untuk dapat diserang. Stella berkata, dia benar-benar sangat kuat, bahkan lebih kuat ketika dia melepaskan aura haki itu. Fox pun terus memikirkan cara untuk melawan orang tersebut. Dan pada saat itulah, Fox mengingat perkataan Meyuran tentang berbagai metode bertarung, yaitu dengan menggunakan segala cara yang dimiliki untuk menang, baik itu menggunakan tipuan, peralatan, atau sebagainya. Setelah menyusun strategi, Fox, Nemo, dan Stella pun mulai melancarkan serangan lagi. Serangan pertama diawali oleh Stella yang menyerang dengan tinjunya yang beruntun. Tapi tentara bayaran itu terus menahan serangan Stella dengan pedangnya. Sampai pada akhirnya, tentara bayaran itu pun mendorong mundur Stella dengan pedangnya. Dan tepat pada saat itulah, Fox melompat ke atas dengan mengayunkan belatinya ke arah orang tersebut. Akan tetapi, tentara bayaran itu masih sempat menangkis tebasan Fox hingga membuat Fox terpental. Tentara bayaran itu kemudian melaju ke arah Fox dan melepaskan tebasan pedangnya tepat di atas kepala Fox. Fox pun dengan cepat langsung menahan serangan tersebut dengan belati kecilnya dengan sekuat tenaga. Di satu sisi, Nemo dari udara langsung melemparkan sebuah pedang ke arah tentara bayaran tersebut berkali-kali. Namun betapa mengejutkannya, tentara bayaran itu mampu merasakan serangan itu dan menangkis semua serangan dari Nemo. Tentara bayaran itu pun sangat kesal dengan Nemo yang selalu berada di udara. Di saat Nemo, Fox, dan Stella akan menyerang secara bersamaan, tentara bayaran itu menghantamkan pedangnya ke tanah hingga membuat bebatuan berterbangan mengenai mereka bertiga. Dan pada saat itulah, ia memanfaatkan celah itu untuk menyerang Nemo. Tapi di saat tentara bayaran itu fokus ke arah Nemo, Stella dengan cepat berada di sampingnya dan melepaskan tendangan tepat di wajah orang itu. Stella kemudian berteriak, "Lakukan sekarang, Fox!" Fox kemudian langsung melepaskan tebasannya tepat di leher orang itu. Alhasil, serangan Fox itu pun berhasil melukainya walaupun gagal membunuhnya. Di saat tentara bayaran itu sedang terpojok, ia kemudian meraih mayat anak kecil yang akan dijadikan sebagai sandranya. Tentara bayaran itu berkata, "Mayat anak ini penting bagimu kan? Jika begitu, biarkan aku pergi sekarang. Setelah itu, aku akan memberikan ini kepadamu kembali." Fox, Nemo, dan Stella pun sangat kesal. Stella berkata, "Kau membuatku muak." Tapi tiba-tiba, tentara bayaran itu telah tertusuk pedang dari belakang. Dan ternyata orang yang menusuk tentara bayaran itu adalah Gobumon. Gobumon kemudian mengambil mayat anak kecil itu kembali. Di saat tentara bayaran itu akan menggunakan ramuan full potion untuk menyembuhkan luka tusukannya, Gobumon dengan sangat cepat mencincang tentara bayaran itu menjadi beberapa bagian dengan begitu sadis. Dengan demikian, tentara bayaran itu pun berhasil dikalahkan. Gobumon berkata, "Apakah kalian baik-baik saja?" Fox menangis dan menjawab, "Maafkan aku, Gobumon-san, aku tidak bisa melindungi apapun, baik itu warga kota atau keinginan Rimuru sama." Gobumon berkata, "Tidak hanya kalian bertiga, hal yang sama juga terjadi di berbagai tempat. Ada beberapa serangan terpisah dengan korban yang tak terhitung jumlahnya." Gobumon kemudian menyuruh Fox untuk membawa korban yang ada di sini ke tempat alun-alun kota. Sedangkan Gobumon sendiri akan mengurus mayat para tentara musuh. Gobumon juga mengatakan kepada Fox, Stella, dan Nemo untuk merahasiakan kejadian di tempat ini kepada siapapun. Karena seperti yang kita tahu, melukai atau membunuh manusia itu dilarang keras. Ketika tiba di alun-alun kota, Fox, Stella, dan Nemo melihat banyak sekali korban jiwa dari insiden ini. Bahkan Sion juga telah terbunuh. Di sana terlihat Suna yang sedang mengurus mayat Sion. Setelah itu, Suna kemudian menghampiri Fox, Stella, dan Nemo. Suna berkata, "Aku senang kalian baik-baik saja." Melihat Fox, Stella, dan Nemo yang dipenuhi luka itu pun, Suna kemudian memberikan ramuan full potion kepada mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, Rimuru sama telah kembali dari Ingracia dan menuju ke alun-alun kota ini.
Dan pada saat itulah, Rimuru sama melihat banyak sekali mayat yang ada di sini. Benimaru berkata, seandainya kita tidak dilemahkan oleh penghalang, ini tidak akan menjadi seburuk ini. Miyuran berkata, jika aku tidak menggunakan sihir penghalang itu, semua ini tidak akan terjadi. Fox yang mendengar itu pun sangat terkejut. Apakah Miyuran sama ada hubungannya dengan serangan ini? Tapi kenapa? Ketika Miyuran mengatakan itu, Rimuru menatap Miyuran dengan tatapan penuh amarah. Bahkan Rimuru telah melepaskan aura membunuhnya. Tapi sesaat kemudian, Rimuru telah mendapatkan ketenangannya kembali dan berkata, namamu Miyuran kan? Aku ingin mendengar semuanya darimu. Datanglah ke ruang pertemuan. Setelah itu, Rimuru bersama Benimaru dan yang lainnya pun akan melakukan pertemuan untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Rimuru telah pergi sebelum ia mengetahui kematian Sion di sini. Di satu sisi, Fox merasa jika Rimuru sama sebelumnya terlihat hampir membunuh Miyuran pada saat itu juga. Rimuru sama terlihat sangat marah ketika mengetahui banyaknya korban yang dialami warganya. Jika itu adalah karyawan sama, dia pasti hanyalah mengatakan itu adalah kesalahan mereka sendiri karena kalah. Tapi tidak untuk Rimuru sama. Rimuru sama itu terlalu baik. Setelah itu, Fox, Stella, dan Nemo kemudian akan membantu Kobuchi dalam menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada semua orang. Setelah beberapa saat kemudian, Fox, Stella, dan Nemo telah bertemu dengan Myormels. Myormels adalah orang yang menolong Fox, Stella, dan Nemo beberapa hari yang lalu saat Fox menjual full potion kepada seorang penipu. Myormels kemudian bertanya, apakah kalian bertiga terluka saat penyergapan? Fox menjawab, kami baik-baik saja. Stella kemudian bertanya, hei tuan, apa kau tahu kenapa mereka menyerang kita? Nemo berkata, sepertinya ada terlihat memiliki banyak informasi. Myormels menjawab, negara Falmouth adalah orang di balik serangan ini. Falmouth adalah negara yang telah lama makmur karena sejumlah perdagangannya di perbatasan. Namun pada saat ini, semakin banyak pedagang telah berbisnis dengan negara Tempest ketimbang di negara Falmouth. Karena Falmouth takut kehilangan kedudukan mereka, Falmouth mulai memandang Tempest sebagai musuh. Selain itu, mereka melihat Tempest sebagai negara monster biadab yang mengancam di tingkat ekonomi. Fox berkata, itukah sebabnya hal mengerikan ini terjadi? Myormels berkata, perdagangan selalu memiliki pemenang dan pecundang, tapi aku tidak setuju dengan metode negara Falmouth. Dan ketahuilah bahwa aku akan selalu memikirkan cara untuk membantu Tempest. Setelah itu, Myormels pun pergi. Di sini Fox telah melihat fakta jika tidak semua manusia adalah jahat. Ada manusia yang mencoba membantu kita juga. Beberapa saat kemudian, Fox, Stella, dan Nemo telah melihat Rimuru sama datang ke alun-alun kota lagi, di mana tempat para mayat itu dikumpulkan. Dan pada saat itulah, Rimuru sama telah melihat mayat Sion yang ada di sana. Seketika itu juga, Rimuru sama melepaskan ledakan auranya yang sangat luar biasa. Rimuru berkata, maaf, aku ingin sendirian sebentar. Setelah itu, semua orang pun mulai meninggalkan tempat ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. どうしてこんなことに？国計算不能。どうするのが正解だった？国理解不能。